Olehnya itu sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk membangun masjid adalah sebuah kebiasaan dan percontohan yang dibuat Nabi SAW untuk umat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'dah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, al-ayah. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu untuk beraktivitas, mengerjakan segala aktivitas kita dalam setiap harinya. Sahabat pecinta dakwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, hanya saja mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Olehnya itu sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk memakmurkan masjid adalah sebuah kebiasaan dan percontohan yang dibuat Nabi SAW untuk umat ini. Bahkan memakmurkan masjid itu menjadi satu teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencintai masjid, maka dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan digugurkan, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala amal?" Maukah saya tunjukkan kepada kalian, maukah saya beritahukan kepada kalian atas satu amalan, yarfa'u bihi darajat wa yamhu bihil khatayat. Dengan amalan itu Nabi SAW sabdakan, yarfa'u bihi darajat, Allah akan angkat derajat kita, wa yamhu bihil khatayat, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka sahabat bertanya, berkata, tentu ya Rasulullah. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, yang pertama adalah isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu disertai dengan masyakkah, disertai dengan kesulitan. Suatu saat kita berada di tempat yang dingin, dengan susah payah, dengan rasa yang sangat dingin kita menggunakan air itu, maka disitulah derajat kita diangkat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada kalanya ketika kita hendak berwudu, kita akan mendapatkan air itu dengan membeli air dan harganya di atas daripada standar. Maka inilah yang dimaksud sabda Nabi SAW, isbagul wudu alal makari, termasuk menyempurnakan wudu yang disertai dengan kesulitan. Yang kedua, kata Nabi, satu amalan yang akan mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita, yang kedua adalah kasratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah-langkah kita menuju ke rumah-rumah Allah, yakni masjid Allah Subhanahu wa taala. Kasratul khata, memperbanyak langkah, tentunya menjadi satu amalan yang akan meninggikan derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah intizarus salati ba'das shalah. Ulama menjelaskan, menanti dan menunggu solat setelah solat itu selesai. Yang pertama, ulama menafsirkan dan menjelaskan bahwa intizarun bil qalbi, yang kedua adalah intizarun bil fi'li, penantian yang sifatnya dengan hati. Selesai Anda mengerjakan solat subuh, menanti datangnya waktu zuhur dengan penantian di dalam hati, dengan berniat, setelah kerjakan subuh, ya Allah, saya tidak akan tinggalkan masjid, saya akan kembali untuk mengerjakan solat zuhur. Setelah kerjakan solat zuhur, lalu dia berniat untuk datang kembali setelah asar. Setelah kerjakan solat asar, dia kembali berniat untuk datang mengerjakan maghrib, dan begitu seterusnya. Ulama menjelaskan ini adalah intizarun bil qalbi. Yang kedua adalah intizarun bil fi'li. Setelah Anda mengerjakan solat subuh,
maka menanti menunggu sampai datangnya waktu zuhur. Setelah Anda kerjakan zuhur, maka menanti dan menunggu sampai datangnya solat asar. Begitu seterusnya. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki menuju ke masjid adalah sebuah kemuliaan. Di kalangan sahabat, dari kalangan sahabat ada yang tidak mampu untuk melihat, keterbatasan dari pandangan, tapi toh mereka senantiasa melangkahkan kakinya menuju seruan Allah untuk mengerjakan solat berjamaah. Masyarul muslimin, jamaah pemirsa dakwah, pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah di masjid adalah sebuah kemuliaan dan keutamaannya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah bersabda dalam riwayat, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah keutamaan dan kemuliaannya melebihi 27 derajat dibanding dengan salat sendiri. Pemirsa pecinta dakwah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita mengikuti sunnahul huda, sunnah-sunnah petunjuk Rasul, yakni dengan menjaga solat di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang keutamaan dan kemuliaannya telah disabdakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.